Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Kita dari kelompok 4 yang beranggotakan saya. Di sini ada Bang Rois dan Mbak Ade. Oke, gimana Mbak Ade? Kabar? Sehat. Bang Rois? Alhamdulillah. Jadi ini tim kita dan juga ada 2 orang lagi, itu ada Dia Fatma dan juga Aida Puji. Oke, teman-teman semua, kita di sini mau membahas atau berdiskusi tentang anggaran bahan baku. Bahan baku ya? Iya, betul. Jadi ini Bang, bahan baku tuh kan merupakan sebuah produk inti ya dari sebuah produk itu, produk bahan. Contoh kayak misalkan pisang goreng. Nah itu kan bahan bakunya itu ada pisang, terus tepung, gula, minyak dan lain itu merupakan bahan baku. Nah kalau menurut Bang Ade, bahan baku itu apa sih? Bahan baku itu menurut saya pribadi itu ya alat-alat untuk atau bahan-bahan pokok ya, terutama untuk proses yang kita buat itu apa kayak gitu khususnya. Terus untuk seperti kita membuat sesuatu itu, jadi kita yang perlu diutamakan itu bahan baku dulu nih apa nih kayak gitu. Untuk semua mau buat rumah, bahan bakunya ya materialnya kita utamain apa dulu seperti itu Bang. Itu menurut pandangan saya sih posisinya. Kalau menurut Bang Roy seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, bahan baku itu suatu yang sangat penting ya dari bahan baku tuh. Apabila tidak ada bahan baku, ya otomatis suatu usaha ataupun apapun yang kita jalani yang mau berbuah bisnis kayak itu tidak akan terjadi. Oke, berarti intinya tanpa adanya bahan baku si produk ini gak jadi ya. Ya, jadi kan dalam sebuah anggaran itu kan ada bahan baku, ada bahan biaya bahan baku, tenaga kerja, sama biaya overhead ya. Nah itu semua dikalkulasi atau dijumlah, baru dihitung hasil HPP-nya, baru dihitung hasil atau harga jualnya gitu kan. Oke, jadi seperti itu teman-teman mengenai sedikit definisi tentang anggaran bahan baku. Jadi kalau menurut kalian dari anggaran bahan baku itu harus ada budgetingnya nggak sih? Harus. Kenapa? Mulai dari Pak Roy. Harus ya, apabila tidak ada bahan anggaran, suatu usaha itu tidak akan terjadi, tidak akan berlangsung gitu. Mungkin ada lagi? Cukup gitu. Oke, mungkin Bang Ade. Kalau bahan baku ya, kalau dari segi bahan baku pasti kan namanya ada anggarannya. Iya. Anggaran untuk bahan baku atau seperti itu perlukah ada budgeting ya? Betul. Itu otomatis kan secara itu budget modal. Ya. Ya kan. Modal itu kalau untuk bahan baku itu penting karena seberapa banyak kuantitas yang kita beli dan sebagus mana kualitas yang akan kita buat. Jadi budgeting ini penting gitu kan. Ada beberapa yang harus kita pikirkan, ya terutama itu budgeting. Apabila kurang, ya itu resikonya akan dampak terhadap orang kita yang akan kita buat. Apabila lebih, nah mungkin itu bagus karena akan masuk ke biaya overhead atau lain sebagainya. Kayak gitu. Nah itu menurut dari Bang Rois sama Bang Ade. Jadi budgeting itu sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena dalam setiap usaha, contoh sebelum masuk ke harga jual ini, kita harus tahu nih pos-posnya nih. Jangan sampai lebih dari apa yang kita budgetin, lebih ataupun kurang ya Bang ya. Ya syukur-syukur lebih, tapi jangan lebih banget ya Bang ya. Nanti ada yang kurang. Nah itu benar, karena itu kalau misalkan kita budgetingnya 100.000 nih Bang, terutama 100.000, ternyata pas kita hitung cuma 130.000 Bang. Nah itu kan sangat jauh banget ya Bang ya. Nah itu tanggapannya gimana kalau dari Bang Ade? Ya tadi kita posisinya itu kalau cuma over dari biaya itu ya kita mungkin yang di awal tadi dari itu untuk pembuatannya apa dulu kayak gitu
kita untuk budgeting tadi, budget sekian itu mencukupi kuantitasnya berapa untuk produk seperti itu. Jangan sampai budgetnya gede, ya hasilnya juga kita anggaran kecil, tapi budgetnya gede itu juga nggak bagus juga kayak gitu. Jadi hasilnya itu mubazir biaya anggaran kayak gitu. Iya, yang dimana seharusnya itu bisa kita pindahkan atau kita alokasikan ke pos-pos yang lain sebenarnya gitu ya. Oke, menurut Pak Roy gimana? Di overhead ya. Kayak apa bahan baku, ngasih bahan baku gitu. Jadi kalau misalkan yang tadi gue bilang ada yang misalkan kita perlu budgeting kita kadang kan orang ada yang lebih banget nih, Iya, yang orang lebih banget nih kan emang sih bagus lebih karena mengantisipasi sebenarnya. Iya. Tapi ternyata pas kita beli tuh cuman ya 30.000, kadang kita budgeting 100.000. Menurut Bang Roy gimana? Menurut saya itu sama kayak tadi Pak Ade katakan ya, apa yang kita itu harus sesuai dengan apa yang kita perkirakan tadi itu. Kalau kita misalnya mau belanja ya segini ya kita hitung awalnya dulu modalnya berapa dan habisnya berapa, jadi kita harus sesuai dengan yang ada. Siap, benar. Tuh teman-teman, jadi kita ambil kesimpulannya bahwa dalam budgeting itu sangat penting. Jadi sebelum kalian menentukan budget, kalian harus bikin listnya dulu nih apa-apa. Kayak misalkan dari pisang coklat misalkan. Nah di situ kan ada komposisinya apa? Kayak misalkan kulit lumpia, terus ada pisang biasa ya, pisang pekok lah ya. Terus habis itu coklat, minyak dan lainnya. Dan dia mau dibikin berapa, kuantitinya berapa, baru harga per piecesnya itu berapa gitu. Jadi nggak asal kita budgeting, betul ya? Betul, betul. Oke, itu sedikit tujuan dari budgeting ya. Bang Rois lagi sibuk apa Bang sekarang? Sekarang kesibukan tuh lagi sibuk dagang aja sih. Bos, dan apa? Ya dagang kentang goreng juga sih, kentang goreng juga, terus ada sembako, terus sampingannya ada pewangi-pewangi gitu dari sabun cuci apa. Keren banget ya, keren ini. Banyak omsetnya. Kalau saya Bang Rois. Oke, kita geser ke Pak Ade. Ya, kalau saya sih Kesibukannya apa nih? kesibukan untuk usaha pribadi lagi sedang mempunyai usaha jual vakum laundry. Seperti itu. Jadi sedikit-sedikit lah gitu kan untuk proses usaha dalam vakum laundry seperti itu Pak. Oh berarti ini sama nih kayak Bang Rois ya tadi ya, parfum tadi ya. Atau jangan-jangan nih selesai nih. Wah keren nih, karena emang dari kampus kita ini sudah memiliki brand itu menjadi entrepreneur ya. Keren banget ini kita bangsa ini. Iya, jadi lulusan dari sini tuh bisa menjadi seorang wirausaha. Keren, cerita banget. Oke, berbicara dengan kentang goreng ya Pak Rois? Itu pernah nggak sih ngalamin faktor-faktor dari perbedaan harga terutama ya, yang dimana dari perbedaan harga itu pasti itu tuh proses budgetingnya itu bisa lebih gitu, Nah, ya. betul kan? Nah itu gimana Bang? Ya kalau ada peningkatan harga itu ya paling di tahun-tahun tertentu kayak kemarin Idul Fitri, kebetulan harga kentang tuh sedang naik, yang tadinya cuma dari 17.000 atau 15.000 tuh melambungnya tinggi, jadi hampir sekilo tuh 25.000 per kilo. Tinggi banget. Terus Paling sama kalau ada tambahan tuh paling ya kayak ada biaya sewa yang dinaikkan atau biaya per hari yang dinaikkan, jadi kita naikkan kayak ke kentangnya. berarti bener apa yang kita omongin kan? Jadi kalau misalkan suatu budgetingnya naik, bahkan kita naikin di pos-pos yang lain teman-teman. Jangan sampai budgetingnya naik
terus pos-posnya lain tetap stabil gitu, jangan. Oke, menurut Bang Adi gimana Bang? Kalau dari usaha apa parfum ya, pernah nggak sih ngalamin faktor kayak kenaikan tiba-tiba gitu dari supplier gitu kan? Untuk saat ini untuk kenaikan belum ya. Belum ada kenaikan harga, paling kelangkaan. Wah, iya. Nah, itu biasanya seperti itu, Pak, kelangkaan bahan baku seperti itu. Tapi kita di sistem itu kan konsinyasi ya. Berarti titik bayar ya? Titik bayar. Jadi kita ada termin prosesnya itu, dan paling kita kali itu subsidi silang. Subsidi silang itu semua produk ini kita ambil 20%, nah produk ini kita ambil 12%, seperti itu Pak. Jadi misalnya itu saling menutupi harganya itu dari segi ongkos jalan, terus ongkos kirim dan sebagainya kayak gitu. Jadi ada sistem subsidi silang gitu dari persentase penghasilannya itu omset gitu, profitnya seperti itu. Mungkin nggak beda jauh sama Bapak ya sebenarnya. Berarti dia juga main post to post juga ya Bang? Iya. Karena kalau nggak main post to post gitu pasti biayanya meningkat. Wah, Bocos ya. Jadi kita nggak bisa dibilang jadi wirausaha gitu ya Bang? itu tadi mesti budgeting. Oh ya, gitu. Tujuan budgeting itu karena kita di kampus kita bangsa ini belajar budgeting juga Pak. Gitu. Karena ya itulah karena kita harus manajemen budgeting ini. Nah, itu meminimalisir risiko, meminimalisir cost. Ya. Betul itu. Jadi aduh, saya agak grogi dengan berbicara dengan para usaha perlu banyak belajar saya Kita ini aja. iya jadi saya senang jadi di obrolan kali ini tuh kita nggak ngebahas tentang hanya tugas guys. Jadi dengan video yang ini kita ngobrol dengan para apa namanya owner nih, jadi kita dapat ilmunya juga gitu loh gitu. Jadi Bang Rois pernah nggak sih apa namanya selain apa tadi kentang ya? Jadi ikut Bang Ade juga atau gimana? Iya, ikut ke Bang Ade juga. Oh ikut Bang Ade juga. Iya. Jadi itu banyak ya untuk yang parfum itu di daerah Ciksar itu banyak. Banyak tentunya. Jadi ownernya Pak Ade ini produk. Nih pokoknya nih yang daerah Ciksar harus hubungin dia nih. Wah, ini kita Tapi di Cikarang Utara terutama di daerah itu belum ada Bang. belum ya. Belum, tapi banyak brand-brand yang mungkin kompetitor nanti gitu. Jadi belum banyak gitu. Jadi kayak gitu guys. Untuk pembahasan kali ini mengenai anggaran bahan baku gitu. Jadi kesimpulannya anggaran bahan baku merupakan sebuah anggaran yang sangat penting dalam biaya yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead. Yang dimana anggaran bahan baku ini harus di budgeting, yang dimana tidak boleh lebih, tidak boleh kurang seperti itu. Jadi harus benar-benar sesuai apa yang kita butuhkan, apa yang ingin kita produksinya berapa, itu harus sesuai gitu. Dan juga di budgeting ini harus benar-benar secara detail ya Bang ya. Jangan sampai asal-asalan. Saya mau nulis ini harganya langsung tembak, itu nggak bisa. Kita harus survei harga dulu. Betul ya Bang ya? Di internet ya terutama ya. Jadi nggak bisa asal tembak. Ya mungkin itu aja kesimpulan dari kita. Terima kasih banyak kepada Bang Rois, Bang Ade atas waktunya. Lain kali kita main-main ini ke studio kita ini Bang. Oke, nanti kita akan membahas mengenai pembahasan